Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, George Floyd, seorang warga kulit hitam Amerika Serikat, pada tanggal 9 Juni atau 9 Mei atau 9 Juni, pokoknya 9 Juni kalau tidak salah, tewas karena ditindih dengan lutut oleh seorang polisi bernama Derek Chauvin. George Floyd ini tewas, meninggal karena kehabisan nafas, kehabisan kekuatan untuk hidup. Kata-katanya yang selalu diulang-ulangi dalam demonstrasi melawan rasisme di Amerika Serikat adalah kata-kata terakhirnya, I cannot breathe. Saya tidak dapat bernafas lagi. Jadi memang manusia membutuhkan kekuatan untuk hidup. Butuh kekuatan untuk hidup. Kini di Republik kita memang pandemi virus COVID-19 melanda. Banyak orang yang jadi sakit, bahkan yang meninggal. Tetapi dengan virus ini banyak orang juga tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaan, ekonomi melambat bahkan merosot. Ekonomi melambat berarti orang kehabisan duit, kehabisan uang, dan dengan kehabisan uang itu mereka tidak bisa lagi membeli makanan untuk hidup. Banyak orang akhirnya harus menghadapi kenyataan ini, mungkin kelaparan akibat daripada pandemi ini. Di Ambon nampaknya dikatakan akan dilaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Ada banyak rakyat kecil ada ketakutan. Akibat PSBB ini mereka tidak bisa lagi bekerja, dibatasi. Kegiatan ekonomi akan lumpuh. Mereka takut. Memang mereka takut dengan COVID-19, tapi mereka takut juga dengan kelaparan. Tiada makanan lagi, tiada uang untuk membeli makanan, dan demikian mereka hidup. Saudara-saudara sekalian, memang makanan sangat dibutuhkan bagi manusia untuk mendapatkan kekuatan untuk hidup secara jasmani. Tetapi saudara-saudari sekalian yang terkasih, sebagai orang Kristen Katolik, kita bukan hanya hidup secara jasmani, kita juga hidup secara rohani. Dan dalam kehidupan rohani itu, kehidupan beriman kepada Kristus, kita butuh kekuatan, kita butuh makanan rohani, supaya mendapatkan kekuatan sehingga kita mampu menjalankan kehidupan Kristiani Katolik itu. Kita dengar tadi dari bacaan Injil yang diambil dari Injil Yohanes. Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, tidak akan hidup. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku
yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara-saudara sekalian, makanan sekali lagi dibutuhkan untuk mendapatkan kekuatan sehingga bisa hidup. Bangsa Israel seperti dilukiskan dalam bacaan pertama, mereka harus keluar dari tanah Mesir dan mereka berjalan masuk ke padang gurun. Di sana ada sebuah kehidupan yang berat. Padang gurun yang luas dan dahsyat, di mana juga ada ular-ular yang ganas dan kalajengking. Padang gurun yang luas dan dahsyat, tanahnya gersang, tiada air. Bangsa Israel harus melewati padang gurun itu. Tidak gampang hidup mereka, tetapi luar biasa. Allah sendiri tidak melupakan mereka. Allah sendiri tidak membiarkan mereka. Kita baca dalam kitab suci, Allah menyediakan manna untuk mereka, makanan khusus supaya mereka bisa hidup di padang gurun. Bukan hanya makanan, tapi minuman, air keluar dari batu-batu supaya mereka bisa hidup. Betapa Allah mencintai bangsa Israel dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, kita juga sebagai orang Kristen Katolik, kita juga menjalankan kehidupan Kristiani kita di tengah-tengah dunia ini yang tidak gampang, bagaikan padang gurun yang luas dan dahsyat. Di tengah-tengah dunia ini yang semakin diwarnai dengan kekerasan, yang semakin diwarnai dengan balas dendam. Di tengah-tengah dunia ini yang tidak jarang diwarnai dengan peperangan, apalagi yang menyedihkan. Di tengah-tengah dunia ini orang berperang seringkali didorong oleh agama, padahal agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih, tapi seringkali agama yang ditafsirkan secara salah menjadi pendorong untuk berkelahi, pendorong untuk menyiksa, pendorong untuk membunuh orang. Inilah dunia kita, padang gurun yang dahsyat, luas dengan ular-ular dan kalajengking. Kita umat Kristiani hidup di dalam padang gurun ini. Seringkali yang menjadi padang gurun adalah keluarga kita sendiri. Tiada cinta lagi dalam keluarga. Yang ada cuma ada balas dendam. Yang ada cuma fitnah. Yang ada cuma dusta. Seringkali keluarga menjadi padang gurun yang dahsyat. Ada banyak ular-ular, ada banyak kalajengking. Tiada air lagi, tiadalah kekuatan rohani di dalam sebuah keluarga. Keluarga menjadi sebuah neraka. Saudara-saudara sekalian, melalui sakramen permandian kita beriman kepada Kristus, kita bersatu dengan Kristus. Tetapi seringkali iman kita itu melemah, iman kita merosot, bahkan seringkali iman kita hilang. Kita orang Katolik, benar Katolik, KTP kita Katolik, tapi seringkali kita tidak lagi Katolik di dalam sikap, perbuatan, dan tindakan kita. Kita tidak mencintai Allah lagi. Kita malas ke gereja. Kita malas berdoa. Kita malas menjalankan devosi atau adorasi. Kita malas untuk menerima sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen pengakuan dosa. Nampaknya kita Katolik, oke,
Tetapi iman Kristiani kita sudah melemah, sudah merosot. Tidak jarang juga kita sebagai pengikut Kristus, kita harus bersatu dengan Kristus. Kita harus hidup seperti Kristus. Tapi tidak jarang hidup Kristus tidak lagi mewarnai hidup kita. Tiada cinta lagi dalam hidup kita. Tiada kepedulian lagi kita kepada sesama. Yang ada cuma balas dendam. Yang ada cuma fitnah. Yang ada cuma dusta. Padahal kita orang yang percaya kepada Kristus, yang mengatakan bahwa cinta kasih kepada Allah dan sesama harus mewarnai hidup kita. Tidak jarang juga cinta kita kepada sesama merosot akibat ketidaksetiaan kita atas janji-janji kita. Entah janji perkawinan, janji imamat, janji hidup membiara. Kita melanggar janji-janji kita. Kita tidak setia sebagai orang Kristen Katolik. Seringkali perkawinan juga menghadapi tantangan besar. Ada banyak kalajengking. Ada banyak ular-ular yang ganas yang menghantam kehidupan perkawinan. Yohanes Paulus yang kedua mengatakan musuh-musuh dari perkawinan adalah diskriminasi. Banyak keluarga hancur karena pasangan merasa dibeda-bedakan, ada diskriminasi dalam keluarga. Musuh perkawinan adalah individualisme, yang ada cuma egoisme. Pasangan tidak saling mengalah, tapi egonya yang ditonjolkan. Atau juga musuh dari perkawinan adalah kekerasan, terus kekerasan. Tiada kelemah lembutan dalam hidup keluarga. Anak-anak merasa bahwa orang tua tidak lembut lagi, kasar, keras, tiada cinta lagi. Demikian saudara-saudara sekalian, hidup kekristenan mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran, mengalami kekeringan, tiada air lagi. Apakah kita akan biarkan? Tentu tidak dibiarkan. Syukur kita sebagai orang Kristen Katolik, kita diberikan makanan rohani. Dan makanan rohani itu adalah seorang pribadi, Kristus yang mencintai kita. Kristus yang menyerahkan diri sepenuh-penuhnya, mengasihani sampai sehabis-habisnya. Tandanya ialah sengsara, wafat dan kebangkitannya. Seluruh dirinya diberikan kepada kita manusia. Tubuh dan darahnya ditumpahkan bagi kita. Yesus membela kita. Yesus melindungi kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Pengampunan yang datang dari Allah membebaskan kita. Yesus menguatkan kita, menyertai kita dalam kehidupan. Cinta Yesus adalah sebuah makanan yang dahsyat, yang luar biasa. Lebih dahsyat daripada makanan-makanan lain. Memang benar dalam hidup manusia kita boleh lapar secara jasmani, tetapi lebih berbahaya lapar secara rohani. Tiada cinta lagi, tiada kasih lagi. Seorang kepala divisi laboratorium di Hawaii, Edward Desmond, dia berkata, lebih ditakuti kelaparan akan cinta daripada kelaparan akan sepotong roti. Dan memang ini benar. Kita seringkali bisa lapar secara jasmani, tetapi lebih berbahaya kita lapar secara rohani. Tiada cinta lagi, tiada kasih lagi. Yang ada cuma kekerasan, cuma balas dendam, cuma kebencian dalam hidup ini.
Nah, saudara-saudara sekalian, syukur kepada kita. Kita diberikan perayaan Ekaristi, perayaan tubuh dan darah Kristus. Dan perayaan ini mengingatkan selalu kepada kita, Yesus, Yesus, Yesus yang memberikan dirinya. Ini tubuhku, ini darahku. Setiap kali kita merayakan Ekaristi dihadirkan kepada kita bahwa luar biasa hidup kita. Ada cinta. Orang boleh meninggalkan kita, orang boleh melupakan kita, orang boleh membenci kita, tetapi syukur kita punya Kristus yang mengasihani kita, yang mencintai kita, yang membela kita, yang memberikan bukan hanya hidup sementara, tapi hidup abadi. Hidup abadi. Ada maut, tetapi maut tidak akan menghancurkan cinta Yesus. Kita mati, tapi sesudah mati kita ada kebangkitan. Saudara-saudara sekalian, marilah sebagai orang Kristen Katolik kita menghargai perayaan tubuh dan darah Kristus, perayaan Ekaristi. Senantiasa kita hadir dalam perayaan Ekaristi, khususnya pada hari Minggu. Kita berdoa di sana, kita berpartisipasi secara aktif, supaya akhirnya kita bisa merasakan persatuan erat dengan Kristus Sang Cinta itu. Kata dari Santo Yohanes Paulus yang kedua tentang Ekaristi. Ekaristi sebagai kehadiran Kristus yang menyelamatkan dalam umat beriman dan sebagai makanan rohani umat beriman merupakan milik paling berharga, merupakan milik paling berharga yang gereja dapat miliki dalam perjalanannya sepanjang sejarah. Marilah kita memelihara Ekaristi ini sebagai milik yang paling berharga dalam menjalankan kehidupan kekristenan kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.